Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seni patung. Ini adalah materi seni budaya kelas 9 semester 1. Pengertian dan fungsi seni patung. Ya, apakah seni patung itu? Seni patung adalah karya seni rupa tiga dimensi yang secara visual berbentuk utuh atau menempel pada dinding yang biasa disebut relief. Secara umum, pengertian seni patung adalah karya seni rupa tiga dimensi yang dibuat dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa bahan lunak, sedang, dan keras dengan cara subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, atau dengan cara aditif, yaitu dengan menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Berdasarkan fungsinya, seni patung mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, patung religi atau keagamaan, yaitu patung yang berfungsi sebagai sarana penunjang ibadah dan nilai kereligiusan. Patung monumen, ini yang fungsi yang kedua, yaitu patung yang berfungsi sebagai peringatan untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau mengenang peristiwa bersejarah. Contohnya, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi dekorasi. Fungsi dekorasi yaitu patung yang berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Contohnya, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi kerajinan. Fungsi kerajinan yaitu patung yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan yang tidak spesifik. Sebagai contoh, berikutnya adalah patung arsitektur. Patung arsitektur mempunyai fungsi untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga nampak lebih indah dan harmonis. Sebagai contoh, sebagai berikut. Kemudian, patung seni, yaitu patung yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan estetis dan dapat menjadi suatu karya seni yang eksperimental bentuknya. Sebagai contoh, berdasarkan jenis patung, dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah satu, patung figuratif, yaitu patung yang menggambarkan tiruan dari alam benda seperti manusia, binatang, tumbuhan yang mana perwujudannya nyata. Contohnya sebagai berikut. Kemudian patung non-figuratif, yaitu patung yang dibuat terlepas dari bentuk tiruan alam. Imajinatif perwujudannya abstrak atau tidak nyata. Contoh sebagai berikut.
Sekarang kita bahas berkaitan dengan ukuran seni patung. Karya seni patung mempunyai beberapa jenis ukuran. Di antaranya adalah yang pertama, patung kolosal, yaitu patung yang ukurannya sangat besar. Karena kemegahannya, karya seni patung jenis kolosal ini sangat dikagumi di beberapa dunia. Sebagai contoh, sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada patung monumental, yaitu jenis patung yang dibuat untuk mengenang atau memperingati peristiwa bersejarah seseorang atau kelompok tertentu. Contohnya, kemudian yang paling akhir, yang ketiga, yaitu patung miniatur. Patung miniatur merupakan patung tiruan suatu bangunan atau arca dalam bentuk yang kecil atau mini. Biasanya ini untuk souvenir. Sebagai contoh, nah, sekarang kita bahas bentuk-bentuk dari seni patung. Jadi karya seni patung berdasarkan bentuknya ada beberapa spesifikasi. Di antaranya adalah yang pertama, patung freestanding. Patung freestanding adalah jenis patung utuh dari kaki sampai kepala dengan posisi berdiri tegak. Contohnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk sonde. Patung sonde merupakan patung utuh dari kaki sampai kepala dengan posisi beragam yang jelas tidak berdiri tegak, seperti duduk, jongkok, berdiri, tidur, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah patung bos atau patung dada. Seperti kalian ketahui, sering kalian melihat patung dada ini, karena patung dada berarti jenis patung setengah badan dari dada ke atas. Kemudian yang terakhir adalah jenis bentuk torso. Patung torso merupakan jenis patung yang dibuat hanya bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh saja. Sebagai contoh, sebagai berikut. Oke, kalian sudah mengetahui berbagai jenis patung, bentuknya. Nah, sekarang kita bahas berkaitan dengan bahan dan alat seni patung. Adapun bahan dan alat yang digunakan adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat seni patung sangat beragam. Secara umum dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang memiliki massa atau volume seperti tanah liat, lilin, clay, atau bahan alternatif lain seperti sabun, ubi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahan sedang. Bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak tetapi juga tidak keras. Suatu misal, kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang lain yang tidak terlalu keras. Yang ketiga adalah bahan cor. Bahan cor adalah bahan yang cair, serbu atau tidak padat, tapi dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, semen, pasir, logam, chips, emas, timah, resin, fiber, dan lain sebagainya.
Sedangkan alat yang biasa digunakan untuk membuat seni patung tergantung pada bahan dan teknik yang akan dipergunakan. Teknik yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat ini merupakan alat berupa bilah besi yang tajam pada ujungnya untuk melubangi atau mengukir benda keras seperti kayu, batu, atau logam. Kemudian yang kedua adalah butsir. Butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Butsir terbuat dari bahan kayu yang memiliki mata logam yang tumpul atau butsir yang bermatakan kawat untuk memudahkan pembentukan bahan lunak. Kemudian yang ketiga, alat las. Alat las diperlukan agar dapat menyusun logam sesuai dengan desain yang kita inginkan dengan cara mengelas. Kemudian yang keempat adalah meja putar. Meja putar ini berupa meja bundar yang dapat berputar ke segala arah untuk mengontrol bentuk patung dari berbagai sudut. Kemudian yang kelima, alat berikutnya adalah palu. Palu digunakan untuk memahat, untuk memukul pahat. Kemudian berikutnya adalah tang. Ketika kita membuat patung yang memerlukan rangka kawat, tang sangat dibutuhkan untuk membengkokkan, meluruskan kawat sesuai dengan rencana yang kita ingin. Teknik pembuatan seni patung. Berikutnya kita bahas tekniknya ya. Oke, yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik untuk membentuk patung dengan cara mengurangi bahan menggunakan alat yaitu pahat dan palu. Kemudian teknik butsir yaitu teknik untuk membentuk bahan lunak dengan cara alat butsir. Berikutnya adalah teknik konstruksi, yaitu teknik membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan, baik dengan secara dilem, dipatri, dilas, atau dilepo. Kemudian berikutnya adalah teknik las. Membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu dengan alat las. Kemudian teknik cor. Teknik cor adalah teknik membuat karya patung dengan cara membuat cetakannya terlebih dahulu. Kemudian bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk sesuai cetakan. Kemudian ada teknik cetak, yaitu seperti teknik cor. Terlebih dulu buat cetakan, tetapi menggunakan bahan lunak atau sedang, sehingga dapat langsung dijepit menggunakan cetakan yang memiliki dua sisi simetri, seperti kerang. Nah, sudah tahu kan kalian sekarang mengenai karya seni patung? Dan coba kalian beri komentar, di daerah mana sajakah daerah di Indonesia yang banyak membuat karya seni patung? Kamu tuliskan di komen di bawah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.